Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tutorial tata cara bersuci bagi perempuan yang mengalami istihadah atau perempuan yang mengalami hadas yang terus-menerus. Yang akan kita bahas nanti tata cara bersucinya, bukan bagaimana darah itu dihukumi istihadah. Kalian kalau mau tahu darah itu bagaimana dihukumi istihadah atau haid atau nifas, silahkan belajar langsung di channel Telegram Materi Uyunul Masail Nisa Gugahan Mbak Amiroh. Linknya ada di bio Instagram Sela Hasina. Tata cara bersuci bagi perempuan yang mengalami istihadah atau bagi seseorang yang hadasnya terus-menerus. Hadas yang terus-menerus itu yang bagaimana? Yaitu adalah dia tidak punya waktu yang cukup untuk digunakan sholat dan bersuci tanpa hadas. Jadi hadas terus. Hadas apa saja, tidak harus istihadah, tidak harus darah. Jadi bisa keputihan, juga bisa pipis, kentut dan sebagainya. Tata cara ini akan kita bahas nanti. Yang perlu kita ingat adalah lakukan setelah masuk waktu sholat, karena bersucinya orang yang daimul hadas, yang hadasnya terus-menerus itu bersuci yang darurat, sehingga harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, yang pertama harus dilakukan adalah istinja. Tidak harus terburu-buru ya, yang penting harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu salat, yang pertama istinja dengan benar. Setelah istinja dengan benar, nomor 2, menyedikitkan hadas. Menurut mazhab Syafi'iyah, menyedikitkan hadas ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menyumbat daerah kewanitaan dengan semacam kapas ya, yang dibulat-bulat seperti itu pada area batin, area yang tidak wajib disucikan saat istinja. Jadi memang agak dalam ya teman-teman. Jadi kapas dibulat-bulat dimasukkan ke area batin, area yang tidak wajib disucikan saat istinja. Menyumbat pada area batin itu wajib, karena kalau separuh di area batin dan separuh di area zahir justru dia malah membawa hadas. Jadi pastikan sudah masuk sempurna ke area batin, tidak separuh di luar, separuh di dalam. Justru malah ini nanti dia dihukumi. Cara ini pasti sakit, tapi kalau sakitnya masih bisa ditoleransi, maka menurut madhab Syafi'iyah tetap wajib dilakukan. Tujuannya untuk menyedikitkan hadas. Tapi kalau memang betul-betul sakitnya tidak bisa ditanggung lagi, maka cara ini boleh di skip dan pindah ke cara yang kedua. Atau kalau cara yang pertama ini masih tidak cukup, contohnya masih tembus atau darahnya keluar deras banget, maka harus didobel dengan cara yang nomor 2. Nah, apa cara yang nomor 2? Cara yang nomor 2 itu dengan menggunakan celana semacam korset. Korset celana ditambah dengan pembalut, karena unsurnya adalah harus ada taklilan lil hadas, menyedikitkan hadas, maka harus pakai celana yang agak ketat ditambah dengan pembalut. Kalau sakit pakai cara yang pertama, langsung pakai cara yang nomor 2. Atau kalau cara pertama tidak cukup, maka cara pertama plus cara nomor 2.
Nah, untuk teman-teman yang kesulitan pakai cara dengan mazhab Syafi'iyah, lalu bagaimana? Ya, kami sarankan mengikuti mazhab Hanafi saja. Kalau mazhab Hanafi, maka perempuan yang daimul hadas itu cukup berganti softtek saja yang bersih. Tidak perlu pakai celana korset yang ketat, juga tidak perlu menyumbat juga tidak perlu. Jadi yang penting ganti softtek yang bersih kalau mengikuti mazhab Hanafi. Kalau tata cara tadi sudah dilakukan dengan benar, maka bila mana darah tetap keluar dengan deras sampai tembus-tembus, maka itu hukumnya dima'fu. Dalam artian tidak masalah, tetap sah sholatnya. Setelah proses taklilan lil hadas, maka selanjutnya yang dilakukan adalah wudhu. Wudhu dengan mualah. Mualah itu terus menerus. Kalau dalam wudhu biasa, orang yang tidak daimul hadas, mualah hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam daimul hadas, maka mualah hukumnya wajib. Niatnya istibahati sholah. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah wudhu, segera melaksanakan sholat. Boleh ditunda untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, seperti menunggu jamaah, pakai mukena, dan sebagainya. Nah, rangkaian bersuci tadi itu bisa digunakan hanya untuk satu fardu, satu ibadah fardu, tapi boleh untuk beberapa ibadah sunnah. Jadi boleh untuk satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Jadi semisal sholat isya satu dan beberapa sholat taraweh, maka boleh, dengan syarat kalau mengikuti mazhab Syafi'iyah, caranya berarti syaratnya sumbatannya tidak boleh bergeser. Maksudnya tidak boleh kemudian lepas begitu loh. Atau bergeser ke area zohir. Kalau sudah bergeser ke area zohir, maka berarti harus mengulang lagi dari awal. Begitu. Sekian dari kami, semoga memahamkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.